Halo semua, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Ini di sini sekarang kita ketemu lagi. Halo, nih saya pindah udah ada ya ini di dapurnya. Cantik banget dapurnya ya. Keren banget. Dapurnya keren nih. Kita ada di Tristar Culinary Institute nih di daerah Tajur. Oke. Bogor. Apa kabar, Chef? Saya kabarnya sehat ya. Sehat. Yang pastinya juga saya Vindex sehatnya selain dengan gaya hidup dengan panganan-panganan yang sehat juga ya. Betul, kan kita di sini sebelum tadi ini dengar-dengar sedikit nih ada bilang ini kalau mau sukanya gorengan tapi pengen gorengan sehat. Cara gimana? Ya jangan lupa pakai Barco gitu. Nah, bener banget. Oke, jadi ada yang bilang juga pengen gorengan, tapi gorengannya pengen sehat kayak gimana? Pakai Barco dong pastinya, biar makanannya sehat juga. Chef, ini ada yang bertanya nih, hari ini bakal masak apa nih, Chef? Oke, hari ini kita ada masak 2 olahan dari ayam. Ya, yang satu kita akan buat namanya Macaonis chicken curry. Apa sih itu ya? Makanis gitu ya, kayak makan gitu. Tapi ini sebenarnya aslinya dari ayam kari dari Macau. Jadi ini apa namanya ya ala sedikit Asian gitu ya, Asia. Nah yang satu lagi nanti kita akan buat ayam wijen. Ayam wijen itu nanti kita akan kita akan menggoreng, kemudian nanti kita ini enak banget buat rice bowl. Ya, jadi nanti kombinasi ini bisa mungkin jadi ide untuk makan sendiri, juga untuk ide jualan nih. Kalau ibu-ibu nih semua nih biasanya harus bisa buat jualan ya, gitu. Oke, jadi tentunya untuk sajian-sajian ini yang saya Vindex nanti akan masak, ini feel free dong untuk para peserta untuk mereplikasi gitu ya, membuat makanan yang sama lalu digunakan secara komersial itu diperbolehkan, Chef. Ya, ini kan istilahnya ini kita sharing untuk supaya nanti ibu-ibu nanti bisa coba. Ini kan resep udah di-share. Nanti saya ada sedikit modifikasi sedikit ya. Tapi ini bisa dipakai untuk ide jualan. Ya, bakulan kalau orang bilang gitu ya, zaman now. Oke. Jadi buat para peserta nih, jangan lupa diperhatikan cara Chef Vindex memasaknya. Siapa tahu kan nanti ini menjadi salah satu menu yang menginspirasi. Barangkali mungkin nanti para peserta mau bikin usaha kuliner gitu ya, membuat rice bowl atau mau membuat catering untuk membuat menu yang baru juga gitu. Jadi yang pastinya tetap perhatikan Chef Vindex memasaknya. Dan ketika selama sesi memasak bisa tanyakan berbagai macam hal seputar menu yang sedang dimasak seperti itu. Oke, Chef Vindex gimana, sudah siap? Sudah siap. Yuk. Oke, menu yang pertama yaitu Macaonis chicken curry ya? Ya, makanan chicken curry. Nah, jadi ini untuk bahan-bahannya bisa menggunakan dada, paha, boleh ya, mau pakai tulang, mau utuhan juga boleh. Di sini saya pakai drumstick atau bagian paha bawah. Ini kemudian nanti kita akan gunakan bumbu-bumbunya, ini ada pakai bawang putih, pakai jahe, kemudian ada cabai bubuk, ada paprika bubuk, ada bubuk kari, ya, kemudian di sini ada oyster sauce atau saus tiram, ada sayur-sayurannya, ya ini ada kentang, ada bell pepper, kemudian ada bawang bombay, daun bay, ya, kemudian peterseli. Nah, yang bikin unik ini adalah dia menggunakan saus kacang, selai kacang. Oke. Nah, jadi ini ada santan, kacang, sama air kaldu. Jadi ini agak nati, rasa kacangnya, jadi enak deh, ya. Pokoknya ini patut dicoba. Oke. Ya. Rasanya pengen saya di sana aja deh, Chef. Harusnya nge-hostnya jangan jauhan kayak ya, sayangnya kita nggak bisa ngasih tester secara visual ya. Jadi biar bisa berasa gitu ya. Iya, inginnya langsung kita tuh langsung cooking demo gitu, langsung beneran kita ketemu, inginnya itu seperti ini ya, Chef. Harusnya ya.
Ya, Cai oke. icip-icip Kita ya. mulai dulu aja ya. Oh, ini nggak ada icip-icipnya nih. Nggak apa-apa, nanti dengan resepnya mudah-mudahan bisa dicoba. Ya. Oke. Oke, ini sekarang kita mulai dulu aja. Oke, siap, Chef. Jadi di sini kita akan, ini karena saya potong-potong dulu ya. Kita mau bikin untuk karinya ini, ya. Ini kita bisa di julienne atau dipotong iris saja. Ya, untuk bahan-bahan ini sebenarnya bisa kalau misalnya kita mau nggak ada bawang bombay, kita mau pakai bawang merah boleh gitu ya. Tapi komposisinya lebih banyak gitu. Ini kita pakai setengah. Terus kemudian kentangnya. Ya, jadi di sini karena kita nggak ada tempat untuk cuci tangan juga ya. Ini jadi sekarang ini kita bikin kalau kita cuma punya satu talenan di sini dan juga kita mengerjakan ayam, pastikan kita buat dulu semua preparationnya ya, sayurannya dipotong, bahan-bahan dipotong, baru nanti kita olah ayamnya. Oke. Jadi ini sering banget kejadian ya, kayak Ricky juga di rumah. Talenanya cuma satu, tapi dipakai untuk berbagai macam bahan, Chef. Ya, makanya jadi kalau bisa kita jangan pegang ayam dulu. Ya, karena ayam tuh mengandung bakteri salmonella ya, yang istilahnya bisa bikin sakit perut ya. Jadi kita kan maunya nih masak sehat, semua harus dimulai dari bahan-bahan yang sehat ya. Oke. Kita potong dulu kentangnya menjadi dadu. Ini tips ya buat you people semuanya di rumah nih yang nonton, kalau lagi mau motong bahan yang lumayan banyak dan juga talenanya cuma satu, potong dari yang sayur-sayuran dulu, baru ke daging-dagingan. Ya nanti lebih sehat. Jangan kebalik, jangan dari daging dulu, karena ingin motong daging akhirnya ke sayuran dengan talenan yang sama gitu ya. Betul, jadi nanti dia bahaya gitu ya. Nah, kecuali kita punya misalnya kalau kita handle ayam dulu, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum menghandle yang lainnya gitu. Oke. Itu sebenarnya hygiene sanitasi ya kalau kita bilang ya, untuk keamanan pangan lah. Oke. Sekarang jahe kita iris. Terima kasih Chef tipsnya. Itu banget nih buat para ibu rumah tangga yang di rumahnya cuma punya satu talenan untuk semua macam, atau bahkan satu pisau untuk semua macam bahan. Iya, sama ya. Ini jadi saya nggak mau potong-potong dulu yang ayamnya, ini kita potong bahan-bahan dulu. Ini jahe kita cincang. Ya, kalau yang mau blender, misalnya mau banyak bikinnya, berarti blender. Ya, ini udah. Terus kita potong-potong sekarang bawang putihnya. Oke. Ini kita potong bawang putih. Oke. Ini ngomong ada yang sudah pernah coba belum atau bikin kari yang lain? Mungkin ibu-ibu udah biasa ya. Kari ayam udah biasa sih Biasa bikin ya, kari ayam. Kari ayam. Kita kan kalau buat orang bule mau yang pakai santan bilangnya namanya kari gitu. Kan gulai juga ada kita gitu. Kalau Indonesia banyak sekali nama-nama sausnya gitu. Kalau di luar negeri pokoknya semua pakai santan dibilang kari gitu. Oke. Iya. Jadi cocok nih buat yang pengen coba kari varian baru gitu ya, yang berbeda Varian dari baru. sebelumnya. Kan istilahnya nih bahan-bahannya juga mudah didapat nih. Di Jogja kan juga ada semua lengkap kan ya. Iya, saya benar banget. Jadi buat yang bingung nih, mau nyari bahannya di mana, langsung aja ke Jogja. Semua bahan pasti ada di sana gitu ya. Ini apalagi lagi ulang tahun, mestinya ada promo ya. Pasti dong, banyak banget promo kita. Spesial harga 39 nih, kita banyak juga promo-promo lainnya yang menarik. Jadi yo people jangan khawatir kalau datang ke Jogja, kita karena banyak penawaran-penawaran menarik lainnya gitu. Langsung datang aja ke toko atau sebagainya untuk beli yang favorit kamu nih yo people ya. Langsung sana, apalagi pakai member, potongan lagi deh. Nah, oke. Ini sekarang udah dipotong. Ini udah siap. Nah, belum lagi satu lagi. Ya, ini paprika. Jadi kalau misalnya
tidak ada paprika atau biasanya mungkin budget ya gitu ya. Jadi bisa pakai cabai merah atau cabai hijau. Oke. Karena kalau dari Regi sendiri nih Chef ya, rasanya agak kurang ya masakan Indonesia yang menggunakan paprika, jarang gitu maksudnya. Iya, ini kan memang karena dari makanan Asia ya. Jadi ini ada percampuran juga dengan Eropa. Jadi makanya dia ada pakai saus kacang. Oh, oke. Ya. Tapi kalau misalnya you people nih ada terkendala membeli paprika atau mendapatkan paprika, bisa diganti dengan cabai merah ataupun cabai hijau gitu. Ya, cabai merah besar sama cabai hijau besar. Oke. Ada Tapi dibuang biji ya. tuh. Dibuang biji supaya dia tidak pedas. Nggak terlalu pedas gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya orangnya suka lebih pedas, ini bisa ditambah cabai rawit mungkin, Chef? Oh, boleh aja. Iya. Lupa orang Indonesia emang suka ya. Suka, Indonesia sukanya pedas. Malah justru dibikin pedas kalau perlu. Sekarang pakai nomor, pakai apa? Pedas nomor 5, pedas nomor 10. Iya benar. Chef, ini ada yang tanya dari Bu Erika nih katanya, kalau alergi kacang bisa nggak diganti saus kacangnya, Chef? Apanya? Saus kacangnya pengen diganti bisa nggak? Karena kalau alergi kacang katanya. Kalau alergi kacang, oh iya. Ya mau nggak mau ya harus dihilangin ya. Jadinya jadi kari biasa gitu. Oh, oke. Karena kan kari biasa. Makau kari ini lebih terkenal karena dia menggunakan saus kacangnya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada, jadi kayak langit tanpa bintang gitu. Jadi yang bikin kari ini spesial ya si kacangnya ini ya, Chef? Ya, jadi kalau nggak bisa makan kacang, berarti dihilangin aja. Jadi tetap bisa pakai bumbu yang sama, mungkin nanti rasanya akan sedikit berbeda ya. Jadi kita jangan bilang Macau chicken gitu. Buat people lainnya yang pengen bertanya, langsung aja chat di kolom chat ya, ketik di kolom chat maksudnya. Atau mungkin yang mau terdengar suaranya, langsung aja di turn on atau nyalakan mic-nya biar bisa nanya langsung ke Chef Index ya, langsung aja. Siapin pertanyaannya karena boleh. Ada sesuatu yang spesial loh buat people yang beruntung nanti. Jadi aktif terus. Oke, nah ini untuk resepnya, kan aslinya resep ini menggunakan oven ya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan oven, caranya sama seperti di resep. Tapi kalau ini kita nggak ada oven, tadi karena di sini kita ovennya di bawah ya, jadi ini kita pakai tanpa oven, tapi kita bisa masak langsung di panci, tapi usahakan pancinya harus yang memiliki tutup, supaya dia bisa dimasak di dalam pancinya ya, gitu jadinya. Jadi bisa langsung. Oke, ini jenis pancinya bebas, Chef. Yang penting ada tutupnya atau harus panci yang presto kah jenisnya? Enggak sih, yang penting panci ada tutup. Oke. Kalau bisa sih memang yang berbahan dasar tebal ya, yang bahannya di bawahnya tebal supaya dia nggak cepat gosong. Oke. Nah ini sekarang saya bumbuin ayamnya dulu dengan garam, merica putih. Kemudian kita bisa kasih ini cabai bubuk. Kemudian paprika. Kemudian bubuk kare ya. Nah bubuk kare ini kalau di resep pakai madras, itu jenis kare dari India ya. Memang biasa ada di Eropa atau di Asia. Bisa menggunakan kare yang lain gitu. Oke. Jadi bubuk kare biasa juga bisa. Saya ada yang nanya nih, katanya kalau pakai cabenya pakai cabai gendot bisa nggak? Bisa biar pedes bisa nggak katanya? Boleh. Mau gendot suka yang spicy minta yang keriting boleh. Oke, yang lebih spicy lagi pakai keriting boleh. Terus kalau nggak pakai saus kacang jadi berubah ya rasanya? Berubah udah pasti. Betul. Kayaknya yang spesial ini saus kacang ya Chef ya?
Iya, rasanya memang dia bikin bedanya itu kan. Kan jarang ketemu kari ada pakai selai kacang kan? Iya, iya. Lalu kalau ayamnya boleh nggak pakai fillet katanya? Boleh. Jadi ini boleh pakai tanpa tulang, tapi paling enak pakai tulang. Oke, ini Oke, sekarang jadi saya masukin dulu. hmm, Kita mau cari warna dulu ya di apa namanya di untuk ayamnya supaya warna karinya bagus. Jadi kita kayak dipanggang dulu lah gitu ya. Ini namanya metode panggang. Minyaknya sedikit. Terus kita mau cari warna. Ricky nggak sabar nih. Ya Nggak kalau sabar nih Ricky nih. kita ngomongin online jadi harus sabar banget kalau ini mah. Sampai nyobain nanti gitu ya. Iya, ini kayaknya satu studio wanginya enak, Chef ya. Iya, udah pasti. Aduh, Oke. jadi pengen Nah, main di sana. ini satu hal lagi juga yang perlu diperhatikan. Kalau kita habis handle ayam mentah, terus kemudian kita ini kan mau setengah matang dulu nih. Ya, Ya, jangan menggunakan tempat yang sama dengan yang kita taruh ayam mentahnya. Jadi pindahin ke tempat yang bersih. baru ini masih bersih gitu ya. Oke. Nah, ini nanti udah tinggal masuk-masuk nih. Jadi ini kita cari warna dulu. Ya, kira-kira warnanya nanti seperti ini. Ini cakep warnanya. Kita balik. Nah, nanti jangan dibuang ini sisanya ya di panci ini. Ya, jangan sampai gosong juga supaya kita akan pakai lagi soalnya. Oke. Ini yang sampai gosong ya, jangan ditinggal nyuci baju ya, Chef. Jangan ditinggal nyuci baju, jangan ditinggal nonton drakor. Ayo, siapa nih yang sering ninggalin masakan tapi nonton drakor nih? Atau biasanya Nonton WhatsApp sinetron. tuh. Ya, Nonton atau sinetron. sinetron lagi. Aduh. Ini kalau masaknya malam-malam ditinggal nonton Ikatan Cinta kayaknya nih ya. Nah Kita nanti nggak gini, akan kalau masak. sudah masuk airnya, ya udah masuk airnya, masuk santannya, dikecilin baru boleh ditinggal gitu ya. Tapi jangan lama-lama ninggalinnya. Nanti ditinggalin tinggal Oke. belanja, Chef, kayaknya. Oke. Nah ini enak banget nih, baunya udah kemana-mana. Wah, Ini saya sudah ingin mencium di sana ya aromanya. Ya, ini bisa saya bilang tadi dipakai untuk misalnya ayam ini aja, untuk kita bikin roast chicken misalnya. Ini bisa juga dipakai. Jadi banyak ya. Dari kari bisa jadi macam-macam. Nah, ini udah dapat warnanya. Pastikan semua sisi kena ya supaya warnanya bagus. Ini nggak tahu bisa lihat nggak ini? Oh bisa ya? Oh. Bisa saya lihat ya, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini cantik Cuman harumnya aja yang tidak kelihatan. Harumnya nggak terasa, Chef. Aduh, ini kalau bisa harumnya dikirim, kirim ke sini deh, Chef. Ya, mudah-mudahan next time karena kita online terus, mudah-mudahan ada bau yang bisa dibawa gitu ya. Amin, semoga aja ya ada perkembangan Teknologi baru. kayak gini, Ya, ini baunya udah. juga ke bawah ke sini gitu. Ya, jadi kita masak demo sembari bisa dicium juga baunya. Nah, ini udah selesai. Ya, seperti ini. Terus sekarang kita masukkan bawang bombaynya. Masak dulu. Ya, apinya kecil, jangan terlalu besar kalau udah masak bawang bombay karena dia kalau gosong pahit. Kalau misalnya apinya harus kecil atau sampai sedang atau kecil ya. Supaya dia makin manis justru kalau bawang bombay dimasak. Nah, sudah. Asapnya ke sini. Oke, ini udah halus, udah lembut. Ini masukkan bawang putih, jahe. Nah, ini kan kita lagi masa pandemik nih, buat imun tubuh ya.
bumbu-bumbu jahe seperti itu tuh banyak sekali membantu kita untuk menjaga imun tubuh. Oke. Ini ada yang nanya nih, Chef. Katanya kalau misalnya ayamnya nggak pakai taburan bubuk cabai sama paprika, ini bakal mengaruh ke perubahan rasa yang signifikan nggak, Chef? Misalnya saya taruh dulu air ya, saya taruh kaldu dulu ya, supaya gosong. Oke, masuk air dulu. Terus kemudian kita udah mulai atur lagi ininya nih, ayamnya. Ntar saya jawab ya. Oke, siap, Chef. Nih, kemudian masuk kentangnya. Wow. Makin goda ini ya masakannya. Cocok gini ya. Jadi buat you people nih di rumah yang bingung nanti siang mau masak apa, nih ada varian. Untuk makan siang nanti biar gak bosan mungkin ya, atau makan nasi padang dulu di siang, atau beli warteg gitu ya. Nih. Ya, biar nggak nasi padang terus. You people siang ini. Nah, ini santannya kita campur dengan saus kacangnya ya. Bukan saus kacang, ini selai kacang ya. Jadi supaya dia nanti mencampurnya bagus, ini kira-kira sekitar setengah cup ya, 125 mili ya. Terus ini kita masukkan saus kacangnya, dan kita aduk. Ini kita kecilkan dulu. Ini kita taruhnya nanti belakangan ya. Ini udah masuk. Ini kita tutup dulu. Ya, dengan api kecil, ya kira-kira 3/4 matang, baru nanti kita masukkan ini santan dengan saus kacang. Ini kita bisa tambahkan juga sedikit karinya di ayamnya ya, sudah di sausnya. Ini banyaknya kari bisa disesuaikan. Terus kita kasih chili powder sedikit. Nah, ini kemudian kita masuk oyster sauce. Kita aduk-aduk. Nah. Sampai ke sana ini ya, cabenya. Apalagi nyambel di sana tuh. Ada ibu yang lagi nyambel. Lagi nyambel kan nih, you people nih. Oke. Ini udah. Ini kita sekarang kita diamkan. Kemudian nanti sekarang ini kita yang paprika tambahnya nanti pas sudah mau 3/4 barengan dengan santan. Supaya dia nggak terlalu, kalau orang Jawa bilang lodoh gitu ya. Oke, nah untuk ini sembari kita nyiapin ini, ya, kita siapkan menu yang kedua ya, supaya kita waktu-waktunya pas. Ada pertanyaan mungkin untuk yang menu pertama ini? Untuk menu pertama, Ibu Bapak ada pertanyaannya tadi. Mungkin tadi yang pertama ada yang nanya kalau ayamnya nggak pakai taburan bubuk cabai sama paprika, bisa merubah rasa yang signifikan nggak, Chef? Oh, misalnya jadi dia mau rubah, mau tidak pakai. Iya, nggak pakai bubuk cabai sama paprika. Tapi itu punya sensasi gini, kalau saya bilang ya, kalau kita ada resep baru, cobain benar-benar plek-plek resepnya. Jangan diganti-ganti dulu. Nanti kalau udah tahu rasanya, kalau tahu rasanya baru rubah-rubah. Oke. Jadi ini ada Ibu Herawati, raise hand, mengangkat tangan. Ada yang ditanyakan? Kalau itu, Coach,
Chef, kalau apa namanya itu, kalau buat santan bagusnya masukin santan tuh pas keadaan apinya lagi masih nyala atau dimatiin dulu apinya langsung dimasukin tuh santannya. Kan takut pecah tuh. Jadi pas masukin santan itu memang harus dalam kondisi apinya sedang. Kemudian pada saat dia mau dinaikkan menjadi mendidih, harus terus diaduk. Nah, diaduk supaya dia nggak pecah, terutama kalau menggunakan santan fresh. Kalau santan instan biasanya sedikit lebih tahan. Kalau misalnya fresh, biasanya ini saya nggak pakai kaldu, tapi pakai yang santan cairnya. Jadi santan cair masuk, santan kentalnya masuk ke belakangan, supaya dia nanti dapat kentelannya bagus gitu. Oh. Dia dari awal bisa gampang. Jadi keadaan apinya kecil. Apinya kecil. Oh iya. Itu udah masuk, ya. kita mau didihkan. Apinya dinaikin nggak apa-apa, tapi dijaga. Ya. Terus, Bu. Tapi dikocek ya. Ya. Diaduk-aduk ya. Oke. Terjawab ya, Bu Herawati ya. Makasih. Ya. Ya, makasih. Ada yang tanya lagi? Yuk langsung aja bisa raise hand. Oke. Oh ya, Chef ini dari Bu Maria katanya. Chef kalau santannya diganti sama susu cair bisa nggak, Chef? Bisa aja kalau yang mau lebih light gitu ya. Tapi rasanya pasti beda ya. Jadi susu memang biasanya kalau kayak soto Betawi gitu ya, dia biasanya dikombinasi susu dengan santan. Jadi kalau misalnya mau dikombinasi separuh-separuh. Kalau susu doang rasanya beda gitu. Oh, oke. Jadi kalau mencoba pakai susu bisa rasa gurihnya kurang gitu ya. Iya, rasa gurihnya kurang. Ya. Nah, ini kita persiapan dulu buat ini ya, supaya nanti kita pas waktunya ini mateng, ini juga bisa mateng. Ini kita bikin yang resep yang kedua. Nah, resep yang kedua ini kita akan menggunakan ini dada tanpa tulang. Ya, jadi di sini kita pakai dada tulang, ada sepasang. Terus kemudian ini ada tepung terigu. Ini kita berikan seasoning ya, istilahnya kita beri garam sedikit, merica sedikit, sama chili powder. Ini yang kalau nggak mau nggak apa-apa ya, maksudnya nggak usah dikasih nggak apa-apa. Terus kemudian kita siapkan telur yang udah dikocok, sama ini maizena. Maizenanya plain aja. Nah, nanti saya potong, tapi saya mau potong dulu bawang putih, karena kita akan pakai bawang putih di sausnya ya. Jadi ini ayam wijen ini biasanya nanti kita akan tepungin baru digoreng. Jadi habis itu baru di glaze atau dikasih saus. Nanti itu dia taruh di atas nasi. Itu enak banget deh. Mesti coba. Oke. Nah, ini kita sekarang cincang dulu bawang putihnya. Ini bikin enak juga ya, bawang putih. Untuk you people yang mau bertanya bisa langsung ya di kolom chat. Ini untuk menu yang kedua yaitu ayam wijen gitu. Jadi boleh dilihatkan resep yang keduanya. Ya. Jadi ini sembari bikin resep 2. Resep pertama lagi berjalan. Nanti tinggal di finishing aja. Jadi sekarang kita lagi di resep kedua ya, Chef ya. Ini udah mulai bikin sausnya sekarang. Oke. Ya. Nah, nanti saya baru potong ayamnya. Ayamnya nanti dipotong dadu. Oke. Nah, ini dua macam variasi ayam yang sebenarnya bisa jadi ide jualan catering ya. Sekarang ini kan banyak juga kita jualan mungkin namanya ready to eat atau makanan yang udah siap saji, misalnya kita buka PO gitu ya. Habis itu tinggal nasi sama ayam wijen, nasi sama kari, ya itu udah enak banget deh. Tuh, jadi referensi banget ya, Chef ya, buat ini nih people semua para peserta Cooking Demo kali ini yang pengen menjadikan resep-resep ini salah satu ide bisnis nih. Yuk dicobain deh sambil berjalan di rumah, sambil buka open PO juga. Ada makanan unik nih gitu ya, atau yang berbeda nih ayam wijen sama kari makau. Jadi bisa dicoba nih ya. Ya. Nah, jadi nanti ini kita sudah siapkan ini
Oke, ini sudah berjalan. Ini basically gini, kalau tadi kita masuk santan, pastikan kita aduk-aduk ya, santan cair tadi kan kalau kita pakai santan cair. Kalau ini kan kita pakai kaldu aja. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak aduk di sini gitu. Itu aja keuntungannya kalau misalnya kita menggunakan kaldu. Nah, nanti ini sekarang kita bikin sausnya dulu. Ini kita campur sama-sama. Ini 2 siung bawang putih. Nah, ini saus bisa dibikin duluan ya. Ini kita ada kasih 4 sendok makan kecap asin. Terus kemudian kita bisa kasih, ini ada saya kasih sweet chili sauce. Ini biasanya kalau di kita mungkin namanya sambal Bangkok gitu ya. Jadi itu bisa dipakai. Ini sesuaikan juga. Ini 2 sendok. Terus kemudian kita bisa masukkan saus tomat. Ini buat warna ya. Ini 3 sendok. Kalau mau suka lebih pedas, berarti tadi saus tomatnya lebih sedikit, dikurangin 1 sendok, 1 sendoknya tambahin sweet chili sauce. Oke. Terus baru kita pakai ini brown sugar atau gula aren ya. Ini kita bisa pakai 2. Ya mau lebih nggak apa-apa ya. Kalau makanan panas tuh kita kurang dikit, tambah dikit. Kurang pedas, tambah pedas. Nggak pedas, nggak apa-apa juga gitu. Jadi bebas ya. Kalau bikin cake baru salah resep nggak jadi. Jadi Bantet langsung. Iya. Salah ngaduk bantet, ada yang kurang bahan nggak jadi ya. Ambiar. Ya. Ada yang sobat ambiar nih tadi ini. Mau ngomong Ya. ambiar. Oke, ini kita udah campur. Jadi ini saus ini bisa disiapkan di duluan gitu ya. Jadi tinggal nanti kita ada orderan, tinggal goreng ayamnya. Nah, jadi ini saus bisa dibikin banyak, simpen di kulkas seminggu. Ya. Tapi kulkas yang bagus. Di freezer Kita atau kasih masuk. bukan ya? Di kulkas biasa. Luar Ya, biasa. jangan di freezer. Ngapain juga nyimpan di freezer? Ini tahan 1 sampai 2 minggu kok ya. Ini kita kasih masuk cuka. Ya, ini cuka sebenarnya buat balancing biar ada rasa asam manisnya ya. Terus kita kasih Kalau cukanya diganti sama jeruk apa sih? Lemon kayak gimana? Nggak bisa ya tetap. boleh. Lemon boleh, jeruk nipis boleh. Makan lemon daripada cuka. Kalau cuka murah. Bagus lemon ya? Oh. Terus kalau lemon lokal kurang begitu bagus. Nah, begitu bagus itu. Oke, jadi bisa ya untuk si cukanya diganti gitu pakai jeruk lemon, barangkali mau diganti. Cukanya ya, dan cukanya juga mesti dipastiin. Ini kan saya pakai Dixie ya. Tapi kalau cuka lain juga boleh, tapi jadi di adjust. Kadang-kadang ada cuka yang strong, ada yang enggak. Jadi kalau pakai di adjust, rasanya harus asam, ada manis sedikit, ada pedas. Oke. Ini udah siap. Oh, lupa lagi satu. Ini saya tambahin sedikit gula putih ya. Jadi kalau untuk gula aren, untuk warna, gula putih buat balancing aja gitu. Oke, ini sudah selesai. Ini kita sisihkan. Terus kita siapkan maizena ya. Saya mau ambil maizena sedikit untuk nanti kita ngantelin sausnya. Jadi kalau misalnya kita ada bikin saus itu yang saus yang utama nih yang basic jangan dikasih apa-apa dulu. Ya, jangan dikasih maizena, tapi kasih maizena belakangan. Oke. Ya tadi ditanya juga sama Bu Yayuk ya tadi tepung maizena itu untuk apa sih? Katanya untuk perenyahkan. Iya, ternyata dipakai. Yang dipakai. Ya, ini buat kentalin sausnya nanti. Jadi ini taruh aja di bowl, dikasih air. Kemudian nanti baru nanti kalau kita panaskan baru kita pakai. Berarti jangan mencampurkan si maizena itu langsung ke saus tadi ya, Chef ya?
Iya, bukan dicampur langsung ya. Jadi cuma buat ini doang, nanti dia ngantelin. Oh, dilarutkan dulu pakai air panas berarti ya? Pakai air biasa aja. Ini kebetulan saya pakai termos. Oh, oke. Pakai Termosnya biasa nggak berarti panas. bisa. Termosnya nggak panas. Oke. Ya, terus kemudian ini wijen kita siapkan. Itu nanti buat nantinya ya. Nah, udah. Ini udah kita siapkan, sekarang baru saya potong-potong. Ini kita potong-potong. Jadi potong dadu lah ya. Ya, ini. Terus kemudian nanti kita panaskan kompor. Untuk kita panaskan minyak barko. Untuk nanti kita menggoreng. Nah, jadi ketahuan kan mungkin ibu atau teman-teman juga sudah tahu ya, sahabat barko, sahabat Jogja. Kalau misalnya ini minyak barko kalau buat goreng kriuknya lebih bagus, terus dia bisa digoreng sampai bisa 8 kali pakai. Jadi itu suatu keuntungan lah ya, gitu. Ya lebih hemat juga ya chef ya. Lebih hemat, betul. Zaman now gitu kita harus mikirin hemat. Hemat, sehat juga tuh. Ya, yang penting sih ya hemat, bukan hemat aja tapi sehat, hemat dan sehat. Oke, hemat dan sehat tentunya dengan menggunakan minyak bakar itu memasak berbagai masakan yang kita masak di rumah kayak gitu. Ya, oke. Nah, ini udah kita potong-potong, kemudian nanti kita kalau ini namanya sistemnya namanya breading ya. Jadi dikasih 3 tempat ini ya, maizena udah disisihkan. Terus kemudian telur sama kita pakai tepung ya. Kasih dulu. Oke. Ini kita kasih garam sama merica. Nggak usah terlalu banyak karena kita sudah ada di tepung ya. Di tepung sudah ada garam merica juga. Oke. Nah, kita panaskan minyak. Ini minyak barko. Ya, bisa dilihat beningnya ya. Barko itu punya ininya adalah bening. Karena dia terbuat dari kelapa asli. Biar terlihat juga ya, ya pro semua para peserta juga kemarin yang udah dapat goodie bag dari Barco tuh udah kelihatan kan ya, minyak Barco tuh bening, jernih juga. Ada yang udah dipakai masak belum tuh? Iya, sudah pada masak belum? Udah dong. Udah ya, kita dapat nih yang Udah, Chef. ini. Kalau punya resep tuh jangan diliatin aja. Tapi harus dimasak. Kemarin semua peserta dapat chef, minyak Barco chef, lumayan. Iya. Stok juga buat di rumah. Ya, ini sekarang kita masukkan dulu ke maizena. Jadi ini kita kasih maizena. Enaknya diaduk sini ya. Ini kita aduk biar rata ya. Jadi fungsinya ini juga supaya dia moist gitu. Jadi kalau misalnya dia ini kalau pas digoreng, kalau dia sudah dengan temperatur yang bagus, minyak yang bagus, supaya dia nggak masuk ke dalam dagingnya, itu kita coatingnya harus benar gitu, supaya dia ketutup. Ya, ini kemudian kita kasih telurnya. Minyak udah kita panaskan. Ada yang bertanya lagi nggak nih? Coba ada yang ditanya juga nggak nih? Jangan pada bengong. Bengong. Kayaknya bengong nungguin resepnya jadi nih masakannya, saya nggak sabar pengen icip tapi nggak bisa. Belum bisa ya sekarang. Oke,
Saya pengen nanya nih dari Putrianti katanya. Pengen nanya, brown sugarnya bisa diganti nggak sama coconut sugar yang kristal? Brown sugarnya, apa namanya, gula arennya? Iya, iya, gula arennya berarti ya. Bisa, bisa kalau mau. Bisa, oke. Yang dari Bu Erika nih pengen nanya juga. Kalau untuk si base sauce tadi, saus wijennya, ketika pengen nyetok gitu disimpan di kulkas, itu yang belum dicampur maizena atau yang sudah, Chef? Yang belum dicampur sama maizena. Yang Jadi, belum campur ya? yang disimpan ini adalah tanpa maizena. Maizenanya ini kita udah siapin maizena sama air. Nanti kita Oke. panaskan pada saat nanti habis menggoreng. Oke. Sekarang kita goreng dulu ya. Oh iya, dari Bu Yayu katanya nanya, maizena tadi tanpa bumbu ya, Chef ya? Nggak pakai bumbu berarti ya? Nggak pakai bumbu. Yang pakai bumbu ini tepung terigunya. Tepung terigunya, oke. Ya. Terjawab ya Bu Yayu ya. Selamat masak habis ini. Jangan lupa dikirim ke Regi ke sini ya. Ya, ini kita siapkan. Ada siapa lagi? Bu Herawati nanya nih, Chef. Kalau bikin ayam crispy juga bagusnya nggak pakai maizena dulu ya. Terus ke telur, lalu ke tepung yang udah dibumbuin katanya. Iya. Jadi kalau misalnya ayam crispy itu juga tuh tergantung tepungnya. Sama cara gorengnya. Oke. Dulu. Jadi lihat tepungnya juga, dan lihat tepungnya dulu, kemudian dari cara gorengnya. Harus benar dong. Yang pastinya gorengnya pakai minyak barco yang biar lebih crispy ya. Minyak barco lebih crispy, terus juga dia digoreng dengan suhu yang benar. Jadi kalau suhu panas itu harus sekitar 180 derajat kalau kita bisa ngitung ya. Kalau misalnya enggak, paling enggak kalau kita pakai chopstick, itu dia apa namanya, ada berbuih di bawahnya, itu berarti dia sudah siap buat goreng. Oke, jangan sampai terlalu panas ya, takutnya luarnya udah gosong, tapi dalamnya masih mentah ya, Chef ya? Ya, kita perlu minyak panas, tapi jangan sampai terlalu panas gitu. Oke. Dan kalau misalnya ini juga satu tips lagi, kalau misalnya kita menggoreng, pastikan jangan terlalu banyak, apa namanya, lebih banyak bahan dari minyak. Jadi minyaknya harus lebih banyak 2-3 kali lipat supaya dia hasilnya maksimal. Karena dia menggoreng seluruh. Kalau misalnya dia apa namanya terlalu banyak, maka minyak akan menjadi dingin karena terlalu banyak kan. Jadi minyak jadi dingin, kemudian dia malah minyaknya masuk ke dalam ayam. Gitu. Oke. Jadi jangan pelit-pelit ya, people ya. Kalau masak ayam. Bukan pelit, tapi goreng bertahap. Oh, bertahap, oke. Bertahap ya. Jangan langsung jadi, pengen beres cepat gitu ya. Iya, jadi ini kalau kita kan punya banyak nih, tapi nggak bisa dimasukin semua. Kita perlu ruangan buat supaya minyak itu menggoreng secara sempurna gitu. Oke. Ini udah bisa lihat nih garingnya garing banget. Saya siapkan ini aja, apa namanya, piring dengan paper towel ya. Bisa dilihat ya, people ya, tuh ayamnya jangan sampai terlalu bertumpukan di dalam wajan gitu. Jadi ada ruang juga. Nanti kalau ayamnya terlalu banyak di sana, ayamnya lama matangnya karena ayamnya ngobrol biasanya gitu. Iya. Kebanyakan. Kurang crispy dia. Ini bisa dilihat ini garing banget itu. Kalau nggak panas saya pegang-pegang ya. Ini kalau digigit langsung krenyes gitu ya. Krenyes, betul. Nah, jadi ini karena dia apa namanya, minyaknya udah pas ya, panasnya sedang, terus kemudian sudah dapat warna ini udah pasti dalamnya mateng gitu. Ya. Nah, kalau pakai tulang berarti lebih lama dikit lah. Dan ingat kalau misalnya kita mau memasukkan sesuatu lagi, ini sebaiknya sih kayak gini gitu, disaring dulu. Ya, jadi kan tepung-tepung itu kan masuk ke dalam minyak. Nah, nanti habis kita simpan juga jangan lupa disaring. Jadi ini akan membuat juga
even bisa masak lebih dari 8 kali karena minyaknya bersih terus gitu. Oke. Sekarang kita goreng lagi. Goreng lagi. Terus jangan lupa ini Ya. panas ya. Jadi jangan sampai dia nggak panas. Ayamnya harus kerendam ya, Chef. Ya. Kerendam dan juga Bu jangan terlalu banyak. Oh, iya. Jangan pengen buru-buru ya Bu ya, sampai dimasukin semua bahannya ya. Ya biasanya gitu tuh buru-buru. Itu yang cepet-cepet. Anaknya udah, anaknya udah nggak sabar. Akhirnya sabar. Atau Ya, mungkin baru digoreng, belum disausin, udah habis duluan dicemilin ya. Iya, benar. makanya harus Nggak dijauhkan dari nggak anak-anak. juga. kalau Coba dulu ah, habis aja. Habis saja. Ya, ini kita masukkan. Jadi ini benar-benar akan enak banget nih Bu. Jadi kalau bisa juga sebenarnya kalau mau misalnya mau nyiapin buat anak-anak ya. Anak-anak biasanya kan suka nggak sabaran gitu. Nah ini bisa digoreng dulu setengah matang. Jadi udah garing, warnanya belum terlalu coklat. Terus kemudian nanti ditiriskan. Nanti begitu anak mau siap makan, tinggal digoreng sekali lagi untuk supaya dia mematangkan. Oke. Cocok nih buat nanti yang anaknya udah mulai masuk offline ke sekolah gitu ya. Daripada jajan-jajan di sekolahnya atau dari luar, ya lebih baik dibekalin dong ya pastinya. Biar lebih sehat. Iya. Ya. Ini dibekali dengan makanan sehat gitu kan. Dimasak dengan benar, menggunakan minyak kelapa barko yang pastinya. Pastinya sehat dan hemat juga. Iya. Karena sehat itu nggak berarti nggak enak ya. Jadi pengen coba ini kayaknya makan siang langsung terinspirasi nih. Ya, ini kalau ada gosen kita gosenin nih. Dikirim ke sini dia Chef ya. Mari lihat-lihat. Oh ya. Ya, ini biasanya yang gorengan akan lebih matang duluan lah ya. Ya, ini udah dapat warnanya. Garingnya dapat. Ini enak banget. Nah, ini sekarang kita sembari mau masak yang berikutnya. Ini kita tambahkan santan ya, maksudnya. Tadi ini kita back to first menu ya, kita ke menu yang pertama lagi ya. Ini Yang pertama lagi ya. yang kari Makau ini. Nah ini ya kalau misalnya ini kita bisa ngecek, kita tusuk. Kalau dia jusnya air yang keluar dari ayamnya itu udah bening, berarti dia sudah matang. Kalau masih warnanya pink, itu berarti masih belum. Ya. Oke. Kalau masih belum, tambahkan air atau kaldu lagi gitu. Ini kita tambahkan santan yang sudah dikasih saus kacang ya, selai kacang. Ini masuk paprika. Wanginya nggak nahan ini kayaknya, Chef ya. Udah. Ini kalau bisa nyapa dulu yang ada di sana deh, apa kabar? Kayaknya ngiler juga nih ya kameramennya. Kameramennya udah tutup hidung. Takut ini gitu. Oke, jadi ini udah tinggal biar meresapkan bumbu ya. Udah enak. Udah mateng. Coba saya rasa dulu.
Aduh, ini kan langsung komen ya, aduh jadi lapar kayak gini. Sama Bu, Reki juga. Pengen dikirim ke sini. Dicicip Ini dong. kita kasih garam lagi dikit kalau masih kurang ya. Pedas aja. Selera biasanya ya. Ini nanti kita udah tinggal matangkan ini aja. Ini sudah. Ya ini kekentalannya udah bagus. Tinggal nambah nasi anget ya, Kos. Ya, Chef. Nasi anget. Nasi anget. Apa setiap kali kita ada demo selalu bilang tanyanya, sangkain dokter gitu ya. Udah selesai dok gitu. Kayak tadi hampir ngomongnya dokter kayaknya ya. Oke, ini ngomong kita udah berapa lama nih? Kita udah mau 30 menit lebih, saya berapa 40 menitan. Kita Nggak berasa ya? Bu Rita siap, Bu Rita masak siang ini, Bu Rita. Siap dong, harus siap. Ini udah tinggal siapin nasi. Ini saya siapin, ini saya turunin dulu ke bawah. Kita siapkan Sudah piring. siap saya. Bu Nurul Farida gimana Bu Nurul? Sudah siap masak siang? Ya Bu? Siap-siap. Langsung lapar. Kayaknya Bu Nurul ini laparnya karena ngiler atau belum sarapan Bu Nurul nih? Ngiler. Kalau di sana Oh, udah ngiler langsung ya? bawa nasi. Saya udah ada nasi sih, udah siap nasi. Tuh, Bukan. Digoseng dong, digoseng, Chef. Mau Digoseng, dong. boleh. tuh dikirim katanya ya. Ya, Nah, ini ini ada pertanyaan saya dari Bu Rita. Boleh. Untuk ayam gorengnya, biar bisa matang sampai dalam, untuk ayamnya ada tulangnya gimana, Chef? ayamnya ada tulang. Misalnya goreng pakai tulang gitu. Iya, ayamnya ada tulangnya itu kalau digoreng biar matang sampai dalam gimana tuh? Ya usahakan dia semua sama rata yang pertama. Jadi kayak misalnya drumstick kan tadi ini kan yang paha bawah. Pastikan semua size-nya sama. Jadi nanti dia kalau matangnya barengan. Oke. Terus api juga sama, jangan terlalu besar gitu. Jadi pastikan kalau udah panas, apinya yang sedang aja. Supaya bisa dikontrol, nanti dia panasnya biar nggak terlalu panas banget gitu. Terus kalau mau ngetesnya, ya tadi tes tusuk. Tusuk. Ya ditusuk di bagian terutama yang bagian paha, nanti dicek apakah jus yang keluar itu adalah putih atau masih pink. Kalau masih pink itu berarti masih belum matang, jadi dimatangin lagi. Oke. Terjawab ya Bu Rita ya. Lalu dari Ya, Bu Nurul terima Farida kasih. nih. Bu Nurul tadi bertanya ya Bu ya. Kalau misalnya ayam yang tadi untuk menu yang kedua, ayam wijen, ayamnya digoreng setengah matang dulu sore, kemudian paginya baru dimasak untuk bekal sekolah, itu aman nggak, Chef? Bisa? Bisa aja, jadi dimasukin dalam kulkas. Jadi ayam yang udah digoreng masukin di kulkas, terus kemudian nanti pagi-paginya sebelum digoreng dibawa ke suhu ruangan dulu. Jadi 30 menit sebelum goreng ditaruh di suhu ruangan supaya dia nanti sampai dalamnya dia panas. Oke. Dia dingin, langsung goreng nanti lebih lama lah gitu ya, lebih lama matangnya. Oke, jangan dari kulkas baru dikeluarin tanpa diamin dulu langsung digoreng gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Nah ini mungkin saya nggak tahu apa bisa lihat, tapi jadi ini bisa lihat ini udah matangnya bagus, terus juicy, dalamnya juicy ya, masih matangnya pas, terus di luarnya garing. Jadi ini enak. Aduh. Maaf ya. Aduh. Aduh, Chef. Mau dong, Chef. Keluar semua, saya ini Saya kirimkan secara virtual ya. Kak Bibita. Kita. Oke. Tuh, enak tenan kata Bu Yayu juga ya. Mantap. Aduh, pengen cicip. Ini gimana nih pesertanya Bu? Kita langsung datengin aja chefnya atau gimana nih?
Serbu aja ke situ ya. Serbu aja gitu ya. Gerebek. Digerebek. Oke. Oke, nah ini tinggal matangin aja ya. Peppernya, yang paprikanya sama ini. Kemudian ini kita udah ada nasi putih. Ini untuk nanti menu yang kedua ya. Nah, ini Udah berebak aja nih, dulu. takutnya ada keroncongan. Ini menonton sembari keroncongan, jamnya jam makan lagi ya. Jam makan, bener, Chef, ini jam makan. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Terus kita udah nontonin Chef yang masak, cari makau sama ayam wijen. Terus endingnya makan siang nanti kita mau Iya. makannya mie bakso, Chef. Makanya kalau next Mie time ayam. untuk Mie Jogja nih ayam. next time supaya kalau kita nonton Zoom sekalian ikut bikin. Oke, nanti next kita kayak gitu deh next time ya. Jadi begitu mateng bareng, jadi bisa Oh nyoba. iya, bener-bener Chef. Nanti Ricky coba masak deh. Kita ngikutin langsung chefnya ya. Ya, tinggal ikutin. Yang penting bahan-bahan sudah ada semua. Habis ini langsung ke Yomart. Nah, langsung. Langsung. Oke, ini kita saring dulu. Saya mau pakai ini sekarang kita mau bikin sausnya dulu ya. Jadi ini kita tinggal pindahkan ke tempat sembari disaring. Jadi jangan lupa. Karena ini akan membantu. Ini kan kalau tepung itu kan pasti gini nih tuh, apa namanya? Ninggalin tepung ya. Jadi kalau misalnya ini nih kalau dibiarin di dalam minyak, dia bisa mengurangi kualitas minyak juga. Oke. Jadi walaupun ini ya, kita kan tetap mau supaya minyak barconya kita juga tetap terjaga kualitasnya ya. Jadi harus supaya bisa disimpan dengan baik. Saya hilangkan dulu. Ada pertanyaan lagi mungkin dulu? Kembali saya bersihin kompor. Udah pengen makan aja ya? Udah pengen makan. Ya, bukan mau nanya, mau itu aja mau makan, Chef. Udah bukan mau nanya, tapi mau makan katanya, Chef. Fokusnya udah ganti. Fokusnya udah ganti. Oke. Fokusnya makan. Jaga fokus, Iya, ya bener. betul. Sambil Gagal tunggu chefnya prepare nih, biar kita semua fokus lagi. Ada pertanyaan di layar yang berkol semua. Ini untuk kuis berhadiah yang pastinya persembahan dari Barco. Gampang banget. Sebutkan minimal 3 bahan yang digunakan pada menu pertama. Oke. Sebutkan minimal 3 aja bahan yang digunakan pada menu pertama tadi, yaitu kari makau. Ini jawabannya bisa langsung aja ditulis di kolom chat. Nanti peserta yang beruntung langsung kita data nih, udah ada yang jawab nih, Bu Yayu langsung. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Jesslyn. Bu Rita, 3 menu Bu Rita, ayo. Oke, 3 menu ya, 3 bahan maksudnya. Sorry. 3 bahan. Oke, di kolom ada yang jawab ayam, minyak barco, paprika. Wah, 3 ya, cukup 3 aja nggak apa-apa. Mau lebih silahkan. Oke, ayo. Langsung sibuk ngetik semua ya? Langsung pada sibuk ngetik semua. Ayo. Langsung ketik aja, ada yang udah jawab juga tuh, ada 3, ada yang jawab 3, ada yang misah-misah juga jawabnya. Harus dicek dulu nih. Kayaknya buru-buru ya, biar nggak keduluan, jadi udah kirim dulu 1 deh. Nanti sisanya nyusul. Oke. Nah ini sekarang kita mau presentasi dulu yang ini ya. Oke. Saya menunggu Pepal jawab kuis yang pertama nih. Kita lihat Sanfinex untuk presentation dari menunya. Ini menu yang mana, Chef? Yang pertama? Ini yang menu yang kedua, karena yang menu pertama dikit lagi.
Oke, ini langsung menu yang kedua ya berarti ya. Ya, Yaitu ayam wijen. ayam wijen. Ini sebelumnya nanti ini kan wijen jangan lupa di toast dulu ya. Udah di toast. Nah, nanti jadi tinggal disajikan aja. Nah, ini kita panaskan sausnya. Sedang aja. Ini jadi tergantung banyaknya ayam ya. Jadi kita bisa pakai satu porsi, bikin satu porsi misalnya gitu. Wow. Makin nggak sabar nih. Ya. Ini ayamnya kan sudah goreng semua, ini udah mau enak banget. Tadi udah dicoba. Udah dicoba sama chefnya ya. Rekin juga pengen Iya. chef. Kan yang penting saya udah coba dulu ya. Gitu. Oh iya benar. Kan yang masak Oke, harus nyobain Chef. dulu. Kalau nggak nanti kita berarti tidak layak apa layak untuk diberikan kepada konsumen gitu. Oke, ini kita udah dipanaskan supaya dia nanti masuknya, karena nanti masuknya sebentar aja. Dia supaya jadi dikasih maizena juga supaya dia bisa leket dengan ayamnya. Ayamnya. Ini udah panas, kita masukkan maizenanya. Nggak terlalu banyak ya. Kalau masuk maizena jangan lupa apinya kencang dan dimatangkan sedikit ya supaya dia nggak berasa biar matang lah ya gitu. Ini udah. Nggak berasa tepungnya gitu ya, Chef? Ya, tepungnya. Ini masuk. Kita matikan. Oke. Langsung dimatiin. Langsung matiin. Waduh, Ayo, nasi hangat. yummy. Ayo, tim nasi. Wangi coach. Ya, Chef wangi. wangi chef. Ya, ini wangi banget. Bu Herawati dari tadi manggilin dok ya. Kayaknya mau konsultasi ini. Telemedicine. Ini masukin wijennya. Iya, aku bilangnya coach aja terus. Oh, coach. Oke. Coach. Oke, nah. Jadi berasa lagi. Kita selesai. Ini kita tinggal menyajikan. Wah. Aduh. Ini yang pesertanya udah nggak bisa nanya, kita nonton semua kayak gini. Ini godaan terberat. Mau. Aduh, Perutnya tambah bunyi enak terus. kayaknya. Nah, ya, itu buat kameramen. Ini kita bisa terus bisa dikasih cabai bubuk lagi dikit sama wijen. Nah, simple ya, simple tapi enak dan tetap sehat karena menggunakan minyak lapa Barco. Wow. Cantik ya saya. Tepuk tangan dulu dong untuk Chef Index. Thank you. Nah, ini udah selesai. Yang berikutnya. Oke, ini menu yang pertama apa tadi ya? Itu kari makau. Ya, ini udah kematangan udah pas. Ya, ini tinggal kita. Kalau ini nasinya biasanya dipisah ya. Oke. Tapi kalau saya lihat ada sajian kari-kari kayak gini, suasananya kayak jadi lebaran, Chef. Iya. Ini sebenarnya kalau hujan-hujan enak. Ya, ini kentangnya jangan lupa.
Untuk Yo People juga tadi yang masih kuis pertama ya, yang mau jawab tadi yaitu sebutkan 3 minimal bahan yang digunakan di menu pertama. Bisa langsung aja tulis di kolom chat. Nanti kita akan pilih siapakah yang beruntung mendapatkan produk giveaway dari persembahan Barco. Persembahan dari Barco maksudnya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini udah selesai 2 hidangan kita kali ini ya, berbahan dasar ayam. Yang satu kita goreng ya dengan, jadi namanya ayam wijen. Ya, ini bisa dibuat seperti rice bowl, bisa ditambahkan sayuran juga di bawahnya. Terus kemudian yang satu ini lebih berkuah ya, kare ya, Macau makan chicken curry. Ya. Jadi ini dia dari Macau, khasnya ada di santan dengan selai kacang. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk Chef Index ya. Terima kasih. Terima kasih Chef sharingnya. Menjaga apa namanya, ini belajar untuk puasa ya gitu ya. Jadi walaupun puasa masih jauh tapi paling enggak udah belajar ya. Oke. Menahan nafsu. Chef Index, sekarang kita mau masuk ke sharing session nih, Chef Index. Jadi nanti kita memberikan kesempatan para peserta bertanya seputar memasak kepada Chef Index nih. Boleh? Oke. Tapi sebelum itu, tadi kita ada kuis yang pertama, yaitu sebutkan minimal 3 bahan yang digunakan di menu yang pertama. Kita pilih 5 orang pemenang, tapi kita pilih lagi nih 5 orang pemenang lagi, yaitu untuk kuis yang kedua, gitu. Jadi ada kuis lagi nih, sebelum kita masuk ke sharing session. Kuisnya adalah, sejak tahun berapakah Barco hadir? Oke. Sejak tahun berapakah Barco hadir? Ini cepet-cepetan ya langsung. Mungkin banyak Oke, lihat ini gampang ya. banget. Ini bisa dilihat. Aduh. Di kemasan bisa dilihat di sini sejak tahun berapakah Barco hadir. Cepet-cepetan ya ini ya. Cepet-cepetan. Ini ada semua ini itu. Wih. Bener nggak nih Chef nih jawabannya nih? Siapa tuh 2021? 2021. Ibu Herawati 2021 itu berarti baru banget itu, Bu. Baru banget dong, Bu. Barco mungkin umurnya udah lebih daripada kita gitu. Oh, Lebih dari saya gitu. kalau saya apalagi ya, Chef ya? Oh iya, ini kamu masih milenial ya. Milenial. Kategori milenial. Kalau kita udah apa, generasi Z atau XY atau apa gitu kan. Udah jadi boomers ya Barco nih. Boomers ya, baby boomers betul. Baby boomers. Oke, Chef. Kita masuk ke sharing session yang menunggu juga para peserta menjawab pertanyaan dari yang sudah disebutkan tadi. Kita masuk ke sharing session. Jadi silakan untuk para peserta bisa menyalakan kameranya dan bertanya langsung ke Chef Index. Jadi nggak usah lewat lagi nih. Tanyanya langsung nih, kita ngobrol langsung. Ada yang mau bertanya? Ayo, yang tadi komen-komen makan itu Yang harus tadi komen-komen. Kita tanya yuk. Tadi ada Bu siapa aja nih? Kita absen deh. Ada Bu Kezia dari Sentosa nih. Mana Bu Kezia? Halo Bu Kezia. Mana Bu Kezia ya? Apakah Bu Kezia sedang memasak atau antara lapar dengan malu bertanya ya? Iya. Beda tipis. Oke, ya coba tanya Bu Maria deh. Bu Maria Sampiraning mana nih Bu Maria? Tadi ada. Iya. Halo. Halo Ibu. Iya, saya mau tanya nih, kalau misalkan ayam itu ya, itu saya tuh kalau googling itu katanya kalau daging ayam tuh nggak boleh dicuci dulu, atau gimana ya? Oh, Oke. Kalau ayam itu sebenarnya bisa dicuci dulu. Ayam bisa dicuci, kemudian habis itu baru dipotong-potong, baru diolah. Yang nggak boleh gitu. itu biasanya beef sama Iya. lamb atau domba atau kambing. Oke. Karena makin cuci dia makin nambah bakteri. Bakteri ya. Terus juga dia terutama juga gitu, kalau melumerkan gitu baru jangan direndam di air. Oke. Ya, jadi Iya, dia sebaiknya dilumerkan di dalam kulkas. Oh, siap. Iya, gitu aja, Chef. Iya. Terima kasih ya, Chef. Sama-sama.
Oke, Bu Maria. Sudah terjawab ya. Mungkin Bu Maria mau nanya lagi? Ada pertanyaan lain mungkin? Sudah ya? Sudah cukup deh. Oke, siap. Bu, ini Bu Wisda Fonda. Mana nih Bu Wisda? Ada Bu Wisda. Bu Wisda, hai. Lagi masak juga nih. Ya udah, ke Bu Iin deh. Bu Iin Perwigati mana nih Bu Iin? Bu Iin, mana? Bu Iin nih, Bu Iinnya juga off cam nih, Bu Iin. Halo, lagi nyuci baju atau enggak? Lagi nge-laundry. Lagi laundry nih. Bu Iin. Lagi off cam juga ya. Udah kita nanya ke Bu Putrianti nih. Putrianti mana Bu Putrianti? Bu Putrianti. Saya. Halo. Halo Bu. Ya, halo Chef. Halo Bu. Selamat siang. Selamat siang juga. Gimana Bu? Ada mau tanya apa? Ya, Assalamualaikum. Chef, saya mau nanya yang menu kedua tadi, resep yang kedua. Tadi Chef bilang kan biji-bijiannya ditos dulu ya? Iya. Ditos atau maksudnya itu disangrai atau Maksudnya, ya. Ya bahasa. disangrai Itu gitu. tos. Oh Jadi iya maksudnya iya. tanpa- Saya kira Kalau biasanya itu jadi kalau iya iya. Tapi itu dimasukin di oven atau bisa juga disangrai. oh gitu. Itu berapa lama itunya Chef? Sampai dia warnanya Sampai- kecoklatan aja. Jadi nggak usah lama-lama. Biasanya kalau udah Perawatan panas pancinya aja. itu harus dijaga aja biar dia nggak gosong karena dia bisa Iya. dari warna coklat muda jadi coklat tua dalam waktu yang sebentar gitu. Kalau minyak udah pannya panas ya. Iya, iya. Jadi udah dapat warnanya diangkat-angkat dari api kemudian ditos lagi biar dia merata coklatnya. Ya, sebenarnya buat membuat dia supaya nggak Baik, baik. rasa biar lebih matang aja gitu. Makasih ya, Chef. Ya Ibu. Oke Bu Putri, sudah terjawab ya? Ya, sudah. Makasih, Mas. Oke, absen dulu deh. Bu Nini, mana nih Bu Nini? Bu Nini Kartawijaya. Bu Nini hadir Bu Nini? Kemana Bu Nini? Sedang belanja, langsung ke Jogja ini Bu Nini ya. Bu Tika deh, Bu Tika. Bu Tika, halo. Sedang off-cam juga. Siap-siap ya. Bu Nurul Walida, ada yang bertanyakan lagi Bu? Itu Chef, pas bikin sausnya itu kan pakai maizena. Kurang lebih maizenanya segimana ya, Chef? Oke, tadi Bu Nurul tanya untuk penggunaan maizena ya Bu ya? Iya, iya. Oke, gimana Chef? Penggunaan maizena untuk di menu yang kedua seberapa banyakkah untuk di bagian kondimen saus seperti itu? Oke, sepertinya ada kendala dulu dengan chefnya. Sepertinya ada problem juga. Oke, tadi Bu Nurul ya Bu ya? Ya. Sudah dijawab ya Bu ya? Oke. Tadi Bu Nurul sudah bertanya untuk mengenai masalah dari penggunaan atau seberapa banyak untuk si maizena tadi. Oke, kita sambil dilanjut juga. Bu Lisna, halo. Halo Bu ada yang ditanyain nggak nih seputar masak atau tips and triknya nih? Pengen tahu dong tips buat biar meresap sampai ke dalam daging ayamnya itu gimana ya? Ini untuk si sausnya berarti ya? Yang Oke. Menu atau in general ya. Misalnya gini, kalau dari menu yang pertama ini kan kita proses masaknya itu akan membuat dia meresap sampai ke dalam juga. Makanya dia apinya harus sedang. Masaknya sekitar tadi kan 30-40 menit lah sampai dia matang. Jadi pada saat itu sebenarnya pasti udah ngeresep. Kalau untuk yang menu kedua, ini meresepnya gampang karena udah boneless dia. Potongnya juga kecil, nggak terlalu besar. Jadi sausnya itu sudah cukup
untuk menutupi semua ayamnya sehingga kalau dimakan dia akan menyatu rasanya gitu. Tapi pada umumnya kalau ayam dengan bumbu biasanya ada yang dimarinasi dulu ya 15-30 menit. Jadi, kalau kita dengan tanpa tulang biasa lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita pakai tulang gitu. Baik, Chef. Makasih. Oke, saya mungkin tadi yang terlewat dari pertanyaan Bu Nurul nih, berapa banyak penggunaan maizena untuk saus wijen tadi, Chef? Jadi maizena itu memang tergantung. Jadi kita gini, lihat dari sausnya. Tadi kita masuk kalau nggak sekitar 2 sendok teh, tapi yang sudah dicampur ya. Jadi maizena yang sudah dicampur dengan air. Habis itu tinggal disesuaikan aja. Kalau mau lebih kental lagi dikit bisa, tapi menurut saya ini kekentalannya udah cukup gitu ya. Karena dia udah coating, istilahnya udah menutupi ayamnya gitu. Oke, makasih Chef. Ya. Oke. Ada yang bertanya lagi peserta cooking demo? Boleh Bu Rita? Oke, udah saya Bu Rita. Halo Bu Rita. Mau tipsnya dong kalau goreng ayam tepung crispy itu ayamnya masuk ke telur dulu atau maizena dulu? Jadi selalu kalau misalnya ayam yang mau digoreng dengan tepung itu selalu mempunyai 3 komposisi bahan gitu ya. Yang pertama itu bisa maizena, bisa tepung, kemudian telur, kemudian ada yang satu lagi yang terakhir adalah terigu atau terigu campur dengan maizena atau ada yang campur dengan tepung beras, jadi macam-macam gitu Bu. Tapi selalu sebelum masuk telur selalu harus di coating dulu. Jadi coating yang pertama itu untuk supaya dia melekatkan nanti. Jadi dia tepung, kemudian telur. Kalau telur langsung ke ayam, dia nggak bisa ngelekat, nggak bisa nahan. Jadi harus ada tepungnya dulu yang di awal. Bisa maizena. Tadi kita pakai maizena karena ini modelnya kecil ya. Maizena, terus kemudian telur, baru kemudian tepung yang dibumbuin gitu. Ini bisa untuk tepung untuk ayam besar juga, ukuran besar. Cuman memang kalau ini bukan resep Kentucky atau resep crispy chicken gitu ya. Ini crispy enough tapi bukan resep yang yang crispy chicken yang ada luar sana lah ya gitu. Iya. Terima kasih, Chef. Ya, Bu. Oke, minta terjawab ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Tadi Bu Hera sudah say hi juga. Bu Herawati, mau bertanya lagi, Bu? Halo? Iya, Chef, kalau misalkan ini kan sayur yang chicken kare itu. Nah, kadang-kadang aku bikin sayur itu si ayamnya tuh jadi ayam-ayam sayur-sayur, jadi nggak meresap gitu. Jadi Jadi hambar si ayamnya tuh. Gimana tuh caranya yang biar si ayamnya tuh jadi membalut sama si bumbunya gitu? Atau harus ditusuk-tusuk tuh si ayamnya atau gimana? Maksudnya ayamnya mau dipisahkan dari saus karenya? Enggak, maksudnya jadi enggak nyerap ke ayamnya tuh tiap bikin sayur. Ayamnya tuh enggak nyerap, si bumbunya tuh enggak nyerap ke ayam gitu. Jadi kan kayak yang kok enggak kayak enggak ada rasanya tuh ayamnya gitu. Ibu bisa nanti coba resep ini. Ya, yang pertama kan ayamnya kita bumbuin. Kita gunakan juga garam, merica, paprika, bumbu kari. Itu sudah seasoning ayamnya itu berarti gitu. Terus kemudian baru dimasak. Nah, dimasak itu nggak usah ditusuk-tusuk, udah otomatis dia akan masuk. Ukuran ayam segini nih udah cukup sebenarnya untuk dia ngeresep gitu ya. Bumbunya meresap ke dalam ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ayam besar kayak half chicken gitu ya, nah itu biasanya kita menggunakan tusuk supaya dia lebih gampang meresap bumbunya. Gitu. Tapi dengan ini aja Ibu pisahkan sayurnya pun, misalnya sausnya aja, saus karenya aja, udah meresap dia. Ini udah bisa dilihat, ini udah meresap sampai ke dalam. Dicoba dulu aja resepnya, nanti kasih tahu. Siap, Chef. Udah matang.
Oke. Ya, siap. Ya. Makasih, Chef. Makasih. Iya, makasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi kan seputar memasak dan juga tips and triknya? Bu Nurul mau bertanya lagi, Bu? Udah, Oke, sudah? sudah. Mau nanya lagi satu lagi boleh? Oke, Bu Rita mau bertanya lagi nih, Chef. Oke, Bu Rita, silahkan. Untuk yang ayam wijen itu, kalau misalkan nggak habis nih, kan besoknya masih ada. Dipanasinnya gimana sih caranya, Chef? Jadi sebaiknya gini, kalau misalnya mau disimpan, tadi habis goreng sebelum dicampur saus, itu bisa disimpan. Gitu. Jadi tapi kalau udah dicampur dengan saus, bisa dipanasin tapi nggak akan dapat sensasi garingnya lagi. Gitu. Diangetin biasa Iya. pakai kalau dipanasin susah, biasanya cuman bisanya di microwave biasanya. Iya. Tapi kalau enggak kukus, tapi juga itu kan rasanya cuman panas doang, tapi nggak ada rasa garingnya. Jadi saran saya disesuaikan dengan ininya. Jadi kita boleh goreng lebih banyak ayamnya, kemudian disimpan. Nanti tinggal saus sudah disisain, nanti tinggal begitu mau masak, goreng lagi sekali, goreng kedua, kemudian habis itu baru bikin sausnya seperti kita bikin baru. Oke, makasih Chef. Sama-sama. Bu Rita, jadi masaknya jangan langsung semua dicampur saus ya, Bu. Kalau sekiranya makanannya bakal nggak habis atau terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa dulu disimpan di kulkas gitu. Oke, terima kasih. Jadi lebih enak Terima dan kasih. Ada yang mau bertanya lagi, Kak? Oke, sudah cukup? Pada mau makan kali. Oke, mungkin dari Chef Indexnya mungkin nih sekarang ada closing statement ya nih Chef seputar memasak. Jadi basically mungkin dari saya kita cuman gini, kalau kita dapat resep, supaya kita mengikuti resep dengan benar, supaya kita bisa dapat terutama makanan yang kita belum pernah buat. Jadi kita mau tahu rasanya sebenarnya seperti apa. Nanti habis itu baru adjustment bisa dilakukan kalau nanti kita sudah misalnya nggak suka pedas, nggak suka ini, nah, kecuali misalnya alergi. Kalau dia alergi kacang, udah dari awal berarti sudah nggak pakai selai kacangnya. Ya memang rasanya pasti beda, tapi kita kalau jualan berarti nggak bisa sebut sebagai makan chicken curry gitu. Jadi bisa ada chicken curry biasa. Jadi itu yang mungkin perlu dibedakan. Kalau terutama kita mau jualan, kalau buat makan sendiri mah bebas kali ya. Gitu. Nah, yang pastikan bahwa kalau kita mengolah ayam, pastikan ayamnya fresh. Terus kalau kita beli ayamnya frozen, pastikan dilomerkan di kulkas. Gitu. Terus untuk makanan yang sehat ya tetap, ya saya bilang kita harus masak dengan minyak kelapa barko, karena dengan itu kita tetap dapat crispy-nya, dapat sehatnya, ya dapat kualitasnya lah basically. Jadi kita makan makanan yang berkualitas sehingga kita dan keluarga bisa. Sekarang kita menjaga imun tubuh nih, berarti itu otomatis kita harus tetap menjaga dengan makan makanan yang bernutrisi. Nah, jadi itu yang mungkin ada quote di awal tuh yang bilang saya senang gorengan tapi pengen gorengan yang healthy. Nah itu kuncinya ada di situ, ada di minyak kelapa barko. Oke, saya rasa dari saya itu aja. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, ibu semua, sahabat Barko, sahabat Jogja. Bisa dicoba di rumah, siapa tahu bisa jadi ide usaha atau ide bakulan ya, siapa tahu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Chef. Terima kasih juga atas ilmu yang bermanfaat banget pada hari ini. Tapi sebelum kita closing nih, Reki mau ngumumin dulu pemenang kuis pertama dan kedua tadi. Wah, kayaknya nggak sabar ya pemenangnya siapa aja. Dengarkan baik-baik. Pemenang kuis yang pertama dengan pertanyaan adalah sebutkan minimal 3 bahan dalam pembuatan menu yang pertama. Pemenangnya adalah yang pertama ada Bu Maria Sampiraningrum. Selamat Bu Maria. Selamat Bu Maria. Lalu yang kedua ada Bu Unai Kurniati. Selamat Bu Unai. Selamat. Lalu ada Bu Lisna Rosarina. Selamat Bu Lina ya, Bu Lisna selamat nih. Pemenang yang ketiga, kemudian pemenang keempat ada Bu Jesslyn Naftali. Selamat. Selamat.
Bu Yasmin, dan terakhir ada Bu Nurul Farida. Selamat. Makasih. Adalah 5 pemenang dari kuis yang pertama. Lalu kuis yang kedua, sejak tahun berapakah Barko hadir? Jawabannya adalah di tahun 1950. Wah, tadi tepat ya. Dan pemenangnya tadi kita lihat dari yang tersingkat atau tercepat gitu ya. Jadi yang dia duluan dan cepat itu menjadi pemenangnya. Yang pertama itu untuk Bu Putrianti. makasih. Selamat Bu, sama-sama. Yang kedua Bu Selamat Tika nih. Bu Tika selamat ya. Lalu juga ada Bu Fianti Riah Masaragi. Selamat Bu. Lalu juga untuk Bu Rita Rosita. Selamat Bu Rita. Terima kasih. Lalu yang terakhir ada Bu Yayu Triwahyuni. Selamat. Selamat buat pemenang. Oke, itu dia ke-10 pemenang untuk kuis pertama dan kedua dengan hadiah persembahan dari Barko. Yang pastinya buat you people semua, para peserta cooking demo hari ini, jangan lupa untuk memasak yang sehat dan juga hemat tentunya dengan menggunakan minyak goreng Barko. Belinya di mana? Hanya di Jogja. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Barko dan juga Jogja. Oke, Chef, Reki mau ucapin terima kasih banyak ya Chef ya, udah berkenan pada hari ini sharing sama kita semua. Sama-sama, salam sehat semua. Salam sehat juga Chef, jangan bosan-bosan ya. Kayaknya nanti kalau Reki main ke sana diizinin nih. Boleh. Tapi Reki konsumsi aja deh, nyobain. Ajakin juga pesertanya dong. Pesertanya mau ikut juga nih, siapa ada yang mau ikut? Ya, mudah-mudahan Saya. kita udah bisa ketemu offline gitu ya. Jadi Atau gimana kalau kita ini jangan kita sewa bus pariwisata gitu ya, kita samperin langsung dapur Chef Finex. Iya, iya. silakan diatur. Ya betul. Oke, tentukan event-event menarik lainnya tentunya persembahan dari Jogja Group dan ini adalah merupakan bagian dari kegiatan Ayo Masak 2021. Lagi sampai ucapkan terima kasih banyak dan acara ini berakhir sampai di sini. Untuk para peserta yang mendapatkan goodie bag dan juga hampers dari Barko maksud saya, tinggal tunggu saja nanti akan dikirim ke lokasi. Sampai jumpa Chef Indah, terima kasih banyak dan sampai jumpa untuk seluruh peserta eksklusif cooking demo bersama Chef Indah, persembahan dari Jogja Group dan juga Barko. Sampai jumpa. Terima Sampai kasih jumpa. banyak, sayang. Terima Salam kasih. sehat. Terima kasih semuanya. Makasih semua. Sama-sama, Bu. Ya.